Loh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Aduh. So. Permisi. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Mas Agung. Permisi. Waalaikumsalam. Mbak Hikmah? Iya, Pak. Pasti Mbak Hikmah ini sudah tahu kedatangan saya sama rekan saya itu ke sini mau apa? Iya, Pak, saya tahu. Pak, tapi saya mohon, Pak. Saya masih butuh waktu lagi, Pak. Saya sama suami saya masih belum ada uang, Pak. Baik, Ma. Nggak bisa, Mbak. Baik, Ma, ini udah telat. Baik, Ma. Bukan hanya sekarang Mbak Hikmah itu beralasan seperti ini. Sudah berapa kali kami mengasih waktu lebih untuk Mbak Hikmah dan Mas Agung. Cuman setiap kami datang ke sini, ya Mbak Hikmah seperti biasa alasan minta tambah waktu dan sekarang nggak punya uang. Mbak Hikmah, mohon maaf, kami berdua cuman orang suruhan. Iya, Pak. Tapi kita benar-benar nggak punya uang, Pak. Baik, Ma. Bentar ya, Pak. Saya panggil suami saya dulu. Takutnya Bapak nggak percaya kalau kita nggak punya uang. Silakan. Sayang. Bentar ya, Mas. Pak. Ya udah, Kevin. Mending kalau Mbak Hikmah sama Mas Agung itu nggak punya uang, rumah ini kita sita aja. Wajib, Gon. Wajib disita. Karena apa? Masalah ini nanti dampaknya sama kita juga. Mas Agung. Pak Kevin, Pak Gogon. Pasti Mas Agung juga tahu kan kedatangan saya sama rekan saya ke sini? Iya Pak Kevin, Pak Gogon. Tapi mohon maaf Pak. Untuk hari ini saya masih belum punya uang Pak. Pak Agung, hari ini saya dan rekan saya tidak butuh alasan apapun dari Pak Agung. Jadi hari ini juga wajib Mas Agung ini membayar semua hutang-hutang Mas Agung kepada kantor kami. Paham Mas Agung? Iya Pak Kevin, saya paham. Tapi saya mau bayar pakai apa Pak? Saya gak punya uang sekarang. Saya gak mau tahu Mas Agung. Intinya Mas Agung ini sekarang harus melunasi semua hutang-hutang Mas Agung. Kalau Mas Agung ini tetap tidak bisa melunasi hutang Mas Agung, terpaksa rumah Mas Agung ini kami sita. Soalnya apa? Kalau Mas Agung tetap tidak bisa bayar, kerjaan kami berdua akan jadi jaminan di belakang hari Pak Agung. Iya Pak Kevin. Tapi saya berani sumpah saya gak punya uang sama sekali sekarang Pak. Iya, Pak. Saya sudah bilang itu bukan urusan saya. Iya. Kami berdua hanya menjalankan tugas. Pak. Dimohon pengertiannya Pak Agung. Apa Pak Agung sama Mbak Hikmah ini juga nggak kasihan sama saya sama rekan saya? Kita berdua, pekerjaan kita berdua jadi jaminan Pak. Iya Pak, saya tahu Pak Kevin dan juga Pak Gogon ini melaksanakan tugas. Tapi Pak, kalau saya ada uang sekarang, saya pasti cicil Pak. Ini saya benar-benar gak ada uang Pak Kevin. Iya Pak, apalagi
Tadi Pak Kevin sampai bilang kalau kita nggak bisa bayar rumah ini disita. Pak, saya besok mau tinggal di mana kalau rumah ini disita, Pak? Kalau rumah ini disita, saya mau tinggal di mana, Pak? Pak Agung! Udah salahnya Pak Agung. Nah, Oh, iya tahu Pak Gogon. Cuman kita ini juga bingung Pak Gogon, Pak Kevin. Kita gak punya uang. kenapa sekarang Pak Agung ini malah ya berjurat seperti itu? Pak Agung, sudah saya terangkan, sudah saya jelaskan. Bukan cuma sekarang Pak Agung beralasan. Sampai kapan, Pak? Sampai kapan? Saya gak alasan Pak Kevin. Ya Kalau udah, Pak Kevin gak kalau- percaya sama Pak Gogon, ya udah mending ikut aja ke dalam. Cari saja uang, Pak. Loh, gak ada sama sekali, Pak. Iya, Pak. Itu bukan tugas kita. Tugas kita itu cuman menagih hutangnya Pak Agung ini. Iya, Pak, tapi saya mohon, Pak, kalau masalah rumah ini disita, jangan, Pak. Kita gak punya rumah lagi, Pak. Saya mohon sama Pak Kevin, Pak. Apa? Jangan sita rumah saya, Pak. Pak, tolong Pak, kasihani kita berdua, Iya, Pak. Pak. Pak Agung, Ma, saya ini sampai nggak habis pikir dan nggak bisa berkata-kata lagi. Harus bagaimana? Kok malah memberatkan ke kita berdua? Kita bukan memberatkan, Pak Kevin. Cuman kita bener-bener gak ada, Pak. Berani Iya, sumpah Pak. Pak. Saya gak punya uang. Saya kasih waktu 1 hari. 1 hari, Pak. 1 hari. Dengan nominal 100 juta, Pak. 1 hari. Pak Agung sudah bilang sendiri, minta keringanan. Besok terakhir, Pak, saya akan kasih waktu 1 hari. Besok, Pak Agung harus melunasi semua hutang-hutang Pak Agung. Kalau Pak Agung tidak bisa melunasi hutang-hutang Pak Agung, besok rumah Pak Agung terpaksa kita sita. Pak, tapi saya mau dapat uang dari Iya, mana? Pak. Cuma Saya dapat 1 hari, tidak mau Pak. tahu. Pak Gogon, bantu Pak. saya, Pak Gogon. Mau dapat dari mana? Permisi, Pak. Pak Kevin, Pak. Pak. Pak Kevin, Pak. Pak, Pak Kevin, Pak Gogon. Pak Kevin. Sayang ini gimana? Sayang, aku nggak mau, sayang, rumah ini disita, sayang. Iya, aku juga gak mau, sayang. Kalau rumah ini disita, kita mau tinggal di mana? Ini harta satu-satunya kita. Iya, sayang. Aduh, sayang, ini gimana, sayang? Sayang, uang 100 juta itu banyak, sayang. Kita mau dapat dari mana dalam waktu 1 hari? Ya, aku juga bingung, sayang. Kan aku tadi udah bilang sama Kevin, Pak, dapat dari mana 100 juta dalam 1 hari, Pak? Iya, sayang. Aduh, sayang. Ini salah kita berdua, sayang. Kamu sering main judi online. Aku sering ikut arisan bodong. Jadinya kayak gini, sayang. Aku nggak kuat kalau kita kayak gini terus, sayang. Terus ini jalan keluarnya gimana, sayang? Kita gak punya harta lagi. Sepeda motor kita juga gak punya. Iya. Kita cuma tinggal di rumah ini aja. Ya aku nggak tahu, sayang. Tapi intinya aku nggak mau keluar dari rumah ini, sayang. Aku nggak mau kita nggak punya apa-apa, jadi gelandangan, nggak punya rumah. Aku nggak mau. Ya, aku juga mikirnya kayak gitu, sayang. Masa iya kita mau jadi gelandangan? Iya, terus ini gimana solusinya? Aku sampai nggak bisa mikir deh, sayang, kalau kayak gini. Gimana kalau kita ke kakak kamu? Ke kakak, ke Mas Danang maksudnya? Iya, sayang, ke Mas Danang. Mending kita ke sana aja. Ya tapi buat apa, sayang? Mas Danang kan lebih susah daripada kita. Terus kamu kan juga tahu, sayang, semua aset yang Mas Danang miliki itu udah habis buat pengobatan Mas Danang. Iya, sayang, aku tahu. Tapi kan Mas Danang itu masih punya rumah, sayang. Iya terus? Gini, aku punya ide. Rumah itu sertifikatnya ambil. Terus sertifikat itu kasih aja sama Pak Gogon dan Pak Kevin. Jadi kalau kita gak bisa bayar hutang, bukan rumah ini yang disita, tapi rumahnya Mas Danang. Sayang, Ya kan? tapi rumah itu satu-satunya warisan dari nenek buat Mas Danang, sayang. Kamu kan tahu sendiri warisan yang dari ayah sudah habis terjual buat pengobatan Mas Danang. Sayang, kasihan sama Mas Danang, sayang. Sayang, dengerin nih ya, dengerin nih perkataan aku. Mas kamu itu kan buta. Dia itu udah gak berguna. Daripada kita yang susah, kita yang jadi gelandangan, mending mas kamu aja yang jadi gelandangan. Oh, tapi ide kamu juga bagus sih, sayang.
Soalnya kita mau dapat mana uang 100 juta dalam sehari. Kalau kita Tapi- cuma punya hutang 1 juta, kita bisa minjem ke tetangga. Ini loh 100 juta. Iya sayang, aku setuju sama ide kamu. Tapi terus nanti Mas Danang mau tinggal di mana? Mau tinggal di sini? Aku nggak mau ya sayang. Ngerawat kamu aja. Aku tuh capek. Mana harus nyuci, masak, ngepel, nyapu. Apalagi nanti ditambah Mas Danang. Apalagi dia buta, nanti pasti tambah nyusahin sayang. Sayang, kita jangan numpang Danang di sini. Yang ada kita susah. Danang itu mending buang aja. Hah? Buang? Ya iyalah. Masa iya Mas Danang kamu ini mau ditinggal di sini? Kita lagi susah malah ditambah susah. Ya. Gini. Kita sebentar lagi ke rumahnya Mas Danang. Terus Mas Danang itu mau diajak jalan-jalan sama aku. Terus di jalan nanti aku tinggalin. Beres kan? Gitu sayang. Iya sayang, udah. Daripada kita yang jadi gelandangan, mending Mas kamu aja. Oh, Emang kamu mau rumahnya disita terus kamu sama aku tinggal di bawah jembatan? Enggak, aku nggak mau sayang. Makanya. Ya udah nggak apa-apa gitu aja. Daripada rumah ini disita terus aku tinggal di rumah Mas Danang, aku juga nggak mau soalnya di sana tuh lingkungannya kumuh. Nah. Ya udah nggak apa-apa ya. Sekarang kita ke rumah Mas Danang. Oh, mau jalan kaki? Iya sayang, aku lupa kalau sepeda motor kita juga udah nggak ada. Sayang, ya udah sayang, kita pinjam ke motor punya Bu Mila. Ayo bisa cepet sayang. Iya. Wah, kayaknya ada tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Jack ya? Iya mas. Ini mas, saya bawa nasi mas. Oh gitu Mas Jack. Alhamdulillah. Nasi ini kesukaan Mas Danang, yaitu nasi pecel. Oh iya Mas. Makasih banyak ya Mas Jack. Mas Jack sudah bawain saya makanan setiap hari. Iya mas, sama-sama. Mas Danang udah lapar mas. Kalau udah lapar, biar saya buka mas. Oh enggak usah Mas Jack. Kebetulan saya masih kenyang. Biar nasinya nanti aja saya makan. Oh gitu mas. Ya udah mas, kalau Mas Danang kenyang, makan nanti aja. Tapi Mas Danang bisa mas makan sendiri mas. Soalnya saya hari ini nggak bisa nemenin mas. Gak bisa nemenin Mas? Iya mas. Loh kok tumben Mas? Emangnya kenapa Mas? Jadi gini mas, hari ini saya itu mau ngelamar kerja mas. Oh gitu Mas Jack. Jadi hari ini Mas Jack sudah mau melamar pekerjaan Mas. Iya Mas Danang, minta doanya ya mas. Iya Mas, saya doakan Mas Jack bisa keterima kerja. Tapi saya yakin Mas, orang sebaik Mas Jack dan sepintar Mas Jack ini pasti gampang dapat pekerjaan. Iya mas, amin mas, doakan aja ya mas. Iya Mas, memangnya Mas Jack mau melamar pekerjaan di mana Mas? Di PT Aksana Jaya mas. Oh di PT Aksana Jaya. Wah Ya, kalau begitu saya bantu semangat aja ya Mas. Kalau bantu yang lain-lain saya nggak bisa. iya, Mas Danang juga semangat ya mas. Iya Mas Jack. Mungkin nanti malam nanti saya kesini lagi. Oke Mas Jack, siap. Wah semoga ya Mas Jack ini bisa keterima kerja, terus bisa membanggakan orang tuanya dan cepat-cepat menikah Mas Jack. Iya mas, amin mas. Ya udah mas, kalau gitu mas, saya izin pamit ya mas. Iya Mas Jack, nggak apa-apa. Ini nasinya mas. Iya Mas. Ya udah mas, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, aku ikut senang. Sekarang Mas Jack mau melamar pekerjaan. Semoga aja Mas Jack itu bisa diterima kerja ya. Pasti ibu Mas Jack itu dan bapaknya tambah bangga sama dia.
Beruntung banget, meskipun kondisi aku seperti ini, Mas Jack dan keluarganya masih baik sama aku. Nggak tahu lagi, kalau misalkan aku nggak ada mereka, pasti aku sudah terlantar. Seakan-akan percuma. Aku punya adik, tapi adik aku nggak pernah peduli sama aku. Udah deh, aku nggak usah bicarain adik aku. Sekarang aku harus berdoa, semoga Mas Jack yang baik itu bisa mendapatkan pekerjaan. Amin. Siapa ya? Mas Jack? Mas Jack? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Danang, ini Hikmah. Assalamualaikum. Hikmah, ini Agung. Ada apa? Tumben kamu kesini? Iya Mas Danang, kita berdua datang ke sini mau tanyain kabar Mas Danang. Gimana Mas Danang? Udah lebih membaik sekarang? Ya alhamdulillah. Kalau kesehatan Mas Danang baik, tapi kalau perihal mata ya tetap aja dari dulu. Yang sabar ya Mas Danang. Kalau semisal adik ini sukses, pasti Mas Danang ini matanya dioperasi sama adik. Iya. Kenapa? Tadi malam mimpi orang tua kita datang ke tidur kamu? Enggak Mas Danang. Kok Mas Danang kayak gitu sih? Iya maaf Mas Danang, adik nggak pernah kesini. Soalnya Mas Agung itu sibuk Mas. Mas Agung sibuk kerja terus. Sedangkan adik itu nggak boleh kalau misalkan kesini sendirian sama Mas Agung. Takutnya kenapa-kenapa gitu Mas. Jadi gini Mas, kita datang ke sini karena Mas Agung itu mau ngajakin Mas Danang jalan-jalan, mau diajak beli makanan-makanan yang enak gitu. Ngajak jalan-jalan? Kok tumben ngajak Mas jalan-jalan? Ya maksud adik Mas Danang ini biar refreshing gitu. Iya, biar menghirup udara segar gitu Nah, Mas Danang. bener. Terus gini Mas Danang, kebetulan Mas Agung itu punya rezeki. Jadinya Mas Agung tuh mau ngajak Mas Danang jalan-jalan sekalian beli-beli makan gitu, ya kan sayang? Iya sayang bener. Kalau enggak beli baju lagi Mas gitu. Tuh kan, Mas Danang pasti seneng kan dibelikan baju? Iya, Mas senang. Tapi apa beneran yakin kamu mau berbagi rezeki sama Mas? Iya yakin lah Mas. Ya adik minta maaf kalau selama ini adik ini nggak perhatian sama Mas Danang. Tapi kali ini adik ini mau berbakti sama Mas Danang. Makanya Iya, itu Mas. Mas, adik dapat rezeki yang meskipun sedikit. Adik ini mau ngajak Mas Danang jalan-jalan. Tuh, udah, omongan kamu jangan sampai ngomong berbakti. Kamu cukup jagain adik aku aja, aku sudah senang. Iya Mas. Udahlah Mas Danang mending ikut aja. Ini juga sebagai tanda maaf dari adik sama Mas Agung. Soalnya kita berdua ini, Punya dosa besar lah sama Mas Danang. Ya udah Mas, gimana Mas? Mending kita jalan sekarang aja. Loh, aku nggak usah siap-siap ini. Ya gak usah lah Mas. Mas Danang ini kan mau dibelikan baju sama adik. Udah gak usah iya. siap-siap, gini aja. Ya udah, kalau kayak gitu aku mau masukin makanan ini ya. sini biar adik aja. Ini Mas Danang sendalnya. Sini sama adik aja ini. Iya. Ini Mas. Ya udah Mas. Pelan-pelan. Iya. Hati-hati Mas. Bentar Mas, adek mau pamit sama Hikmah. Oh iya. Sayang, kamu cepetan cari sertifikatnya. Terus kalau nanti udah ketemu nih sertifikatnya, langsung kasih aja sama Pak Kevin dan Pak Gogon. Lagian sertifikat itu kan atas nama keluarga kamu juga. Iya sayang. Ayo, Tenang Dek. aja.
Iya Mas. Nanti aku langsung hubungi Pak Kevin sama Pak Gugun. Ya udah kamu ke dalam aja. Hati-hati sayang. Iya. Kakak, have fun ya. Ya, berangkat dulu ya. Iya, hati-hati. Iya, iya. Loh, Samsul Ica. Bu Devi. Udah selesai kerjaannya? Iya Bu, alhamdulillah sudah selesai semua. Oh, ya udah kalau kayak gitu berarti kalian berdua udah bisa langsung pulang. Iya Bu. Bu, saya minta maaf ya Bu atas kejadian yang tadi. Gara-gara saya tetap meetingnya, kerjasamanya gak jadi Bu. Oh iya Samsul, nggak apa-apa kok. Ini bukan kesalahan kamu. Ya mungkin aja belum rezeki perusahaan kita. Nggak apa-apa, nanti kita usaha lagi ya. Iya Bu. Tapi saya gak enak sama Bu Devi. Kok Saya apa? mengecewakan Bu Devi. Enggak mengecewakan kok. Saya kan tahu banget gimana usaha kamu buat perusahaan ini. Ya kembali lagi, mungkin itu bukan rezeki kita. Iya Bu. Ya kita berdoa aja sambil kita cari jalan yang lain ya. Iya Bu. Sekali lagi saya minta maaf Bu. Iya nggak apa-apa. Ya udah kalau kayak gitu, saya lanjut pulang dulu ya. Kalian juga pulangnya hati-hati. Iya Bu. Udah. Bu Devi juga hati-hati. Kamu nggak usah. Iya, kamu nggak usah kepikiran dia Samsul. Iya Bu. Saya nggak nyalain kamu kok. Iya Bu. Ya udah kalau gitu, saya pulang dulu ya. Iya Bu. Permisi. Assalamualaikum. Iya. Turun dulu Mas. Oh, sudah sampai. Udah, gak usah banyak tanya, turun. Mas, mulai sekarang Mas Danang aku buang. Apa? Kamu buang? Iya. Loh. Maksudnya apa? Aku sama Hikmah udah sepakat untuk membuang Mas Danang. Loh. Sepakat-sepakat gimana maksudnya? Ya aku udah sepakat untuk membuang Mas Danang. Lagian ya, Mas Danang ini udah gak guna lagi. Dan Mas Danang banyak nyusahin keluarga, ngerti? Apa? Aku nyusahin keluarga dalam hal apa? Kamu aja nggak pernah datang ke rumah. Tunggu. Ini ada apa? Kok tiba-tiba ngomong kayak gini? Hah? Kamu bilang ada apa? Ya aku ini membuang kamu. Loh, ya Dan untuk rumah itu, rumah yang ditinggalin Mas Danang itu bakal menjadi milik kita. Dan kita bakal jual rumah itu. Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Enggak. Jangan saya nanya kalau ngomong. Loh, emangnya kenapa? Itu sertifikat juga atas nama keluarga Hikmah. Loh, jadi Hikmah berhak juga menjual rumah itu. Lagian, kamu tinggal di rumah itu udah gak guna lagi, percuma. Kamu jangan. Mending kamu tinggal di jalanan aja. Kamu jangan ngelantur ya. Kamu ini orang luar. Kamu ini cuma adik ipar. Jangan saya nanya kamu ngomong kayak gitu. Aku Iya. yang lebih tua. Aku juga tahu, aku ini adik ipar. Tapi adik kandung kamu sudah sepakat untuk menjual rumah itu. Dan untuk kamu, jangan pernah kembali ke rumah itu. Karena rumah itu bakal kita jual. Dengar. Bawa pulang aku ke Hikmah. Udah, perhitungan. Aku bakal membuang kamu. Agung. Tolong, Agung. Agung. Loh. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan mereka itu? Kok bisa-bisanya ngebuang aku di sini? Astagfirullahaladzim. Aku barusan juga bilang, kau mau jual rumah yang selama ini aku tempati. Ya Allah. Terus aku ini di mana ya? Aku ini harus gimana? Tolong. Loh. Ini gimana ya? Ya Allah. Aku nggak nyangka aku punya adik sedurhaka Hikmah itu. Astagfirullahaladzim. Aku harus gimana ini? Di mana, Gon? Kayaknya di sini Kevin. Rumah ini? Iya benar. Ya udah, kita samperin aja. Tapi kamu bener kan, Gon? Kalau rumahnya ini yang ini.
Iya Kevin, benar. Benar. Dari soloknya rumah ini. Tapi kok Kok nggak ada orang? coba kita panggil aja. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Loh, ini ada orangnya Kevin. Loh, Waalaikumsalam. Ternyata Mbak Hikmah ada di sini, Gon. iya Kevin. Pak Kevin, Pak Gogon. Iya Mbak. Jadi gimana Mbak keputusannya? Gini Pak. Jadi gini Pak. Saya mohon dengan sangat hormat, rumah saya yang di sana yang sama suami saya jangan disita. Bapak sita rumah ini aja. Kalau Bapak nggak percaya, ini bisa dilihat ada sertifikatnya. Coba dicek, Gon. Ya Kevin. Ini juga aset keluarga saya Pak. Kan juga nggak apa-apa Pak. Lagian aset ini juga milik keluarga saya. Dan rumah ini saya pikir harganya juga lebih dari 100 juta, lebih dari hutang saya Pak. Oke, kalau kayak gitu gimana? Semua di buku ini cocok semua Kevin. Tapi itu bukan atas nama Mbak Iqbal sendiri kan? Bukan Pak, tapi ini punya keluarga saya. Rumah ini sudah nggak dipakai Pak. Ini warisan dari keluarga saya. Ya udah kalau seperti itu. Tapi sekarang juga saya bakal ambil kuncinya. Oh iya Pak, silahkan Pak. Saya nggak tahu Mbak Hikmah, silakan Mbak Hikmah sendiri yang ambil. Terus Mbak Hikmah ini nggak apa-apa sendirian di sini? Soalnya saya nggak bisa lama-lama Mbak, masih banyak urusan yang harus saya urus sama rekan saya. Iya Pak, nggak apa-apa. Saya numpang duduk di sini sebentar dulu ya Pak. Soalnya saya nunggu suami saya masih beli-beli. Ya udah Mbak, kalau seperti itu saya langsung permisi aja ya. Iya Pak. Yang penting sudah ada data-data dan tanda pembayaran. Pak, berarti hutang saya sudah lunas ya Pak sama hutang suami saya? Iya Mbak, hutang Mbak Hikmah sama suaminya sudah lunas. Iya Pak, kalau kayak gitu makasih banyak ya Pak Kevin. Ya sama-sama. Pak Gugon. Iya Mbak. Ya udah, ayo kita berangkat. Ya Kevin. Terima kasih sebelumnya. Ya Pak, hati-hati Pak. Alhamdulillah, akhirnya urusan ini beres juga. Alhamdulillah, sekarang hutang aku sama hutang Mas Agung udah lunas. Ya, walaupun aku harus mengorbankan rumah Mas Danang, tapi kan kalau dipikir-pikir, Mas Danang sekarang juga udah nggak berguna, dia nggak bisa apa-apa. Ya udah deh, terpaksa aku harus ngorbanin Mas Danang biar aku sama suami aku nggak jadi gelandangan. Semoga aja deh Mas Agung berhasil membuang Mas Danang dan Mas Danang ya nggak curiga atau apa gitu. Ya udah deh, mending aku tungguin Mas Agung di sana aja. Loh. Aduh. Oh, gimana sih orang itu? Saya nggak sengaja. Aduh, Mas, Maaf. gimana sih? Saya minta maaf ya. Saya nggak sengaja. Mas Danang? Loh, ini siapa ya? Kok kenal sama aku? Loh, Mas, Loh, aku Devi, Mas. Devi Zafarina, mantan Mas Danang. hah? Devi? Iya, Mas. Iya, aku ingat. Ya Allah, Dev, barusan berarti aku ya yang hampir kamu tabrak. Iya, Mas. Ya Allah, maaf ya Devi. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Tapi, tunggu, Mas. Ini mata Mas Danang kenapa diperban, Mas? Iya Devi, mata aku diperban karena aku ini buta Devi. Allahu Akbar.
Ya Allah. Maksudnya Mas Danang sekarang udah nggak bisa ngeliat lagi. Iya Devi, aku nggak bisa ngelihat karena aku kecelakaan. Ya Allah, Devi, aku seneng banget bisa ketemu sama kamu Devi. Devi, bantu aku Devi. Iya Mas. Bantu aku Devi. Bantu gimana Mas? Dev, Ya Allah. aku ini dibuang Devi. Dibuang? Mas Danang dibuang sama siapa Mas? Aku dibuang sama adik ipar aku Devi dan adik kandung aku. Karena mereka nganggap aku ini nggak berguna. Nggak berguna. Loh, berarti sekarang Mas Danang ada di sini karena Mas Danang dibuang sama adik Mas Danang. Iya Devi, Dev. Terus tempat tinggal aku dijual katanya Dev. Loh. Kok bisa kayak gini Mas? Ini emangnya ada apa Mas? Mas Danang bertengkar sama adiknya? Enggak Devi, aku ini nggak bertengkar. Cuman aku nggak tahu aja. Tiba-tiba adik ipar aku dan adik aku itu datang ke rumah. Terus katanya aku ini mau diajak jalan-jalan. Tiba-tiba aku dibuang aja gitu aja di sini Devi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Berarti sekarang Mas Danang ini ditinggal gitu aja di sini Mas. Iya Devi, barusan lihat aku itu mau cari bantuan. Cuman aku bingung harus minta bantuan sama siapa, dan aku nggak tahu ini di mana. Ya Allah Mas, bisa tega kayak gitu saudara Mas Danang. Yang sabar ya Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, setega itu adik aku buang aku, katanya aku nggak berguna. Padahal aku selama ini nggak pernah nyusahin dia Devi. Iya Mas, yang sabar Mas. Udah, yang sabar. Terus kalau Mas Danang dibuang kayak gini, perusahaan Mas Danang siapa yang ngelola? Perusahaan aku sudah nggak ada Devi. Hah? Semenjak aku sakit, perusahaan aku jual Devi untuk pengobatan aku. Allahu Akbar. Berarti sekarang Mas Danang dibuang karena Mas Danang udah nggak punya apa-apa. Ya Allah, mungkin iya Devi. Aduh Mas, udah Mas Danang yang sabar ya, yang sabar, nggak apa-apa. Masih ada aku nggak bakal ninggalin Mas Danang sendirian di sini. Gini aja, gimana kalau Mas Danang sekarang ikut aku? Aku bakal ngasih tempat tinggal sama Mas Danang, sekalian biar aku bisa ngerawat Mas Danang. Loh, Devi, tapi apa ini nggak nyusahin kamu Devi? Aku cukup dibantu aja, aku taruh di panti jompo aja, nggak apa-apa Devi. Enggak Mas, enggak. Aku nggak mungkin setega itu sama Mas Danang. Apalagi Mas Danang orangnya baik banget dulu sama aku. Udah ya Mas, sekarang Mas Danang ikut aja sama aku. Ya Allah Devi, makasih banyak Devi. Makasih banyak ya Devi, kamu sudah mau bantu aku Devi. Iya ya Mas, sama-sama. Udah ya, Mas Danang pokoknya nggak usah mikir macam-macam. Sekarang Mas Danang ikut sama aku. Iya Devi, iya. Ya Allah, Dev, sekali lagi aku terima kasih banyak ya Dev. Kamu sudah membantu aku Devi. Iya Mas Danang, sama-sama. Udah, sekarang pokoknya Mas Danang harus hidup bahagia. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Pokoknya aku menjamin kehidupan Mas Danang 100%. Ya Allah Devi, makasih banyak ya Devi. Tapi sebelumnya, apa kamu sekarang masih belum menikah Devi? Kok kamu mau bantu aku? Belum Mas, aku belum menikah. Ya kalau semisal aku menikah, aku pasti tetap bantu Mas Danang kok. Tapi kan aku izin dulu sama suami. Cuman kebetulan karena sekarang aku memang masih single dan ya nggak punya siapa-siapa juga, makanya aku mau bantuin Mas Danang. Tapi Mas Danang nggak keberatan kan? Iya Devi, aku dibantu aja sudah bersyukur Devi. Aku pokoknya nggak mau pulang Devi. Iya Mas, nggak usah pulang. Mas Danang kan udah dibuang ke sini. Astagfirullahaladzim, masih ada ya saudara jahat kayak gitu. Aku kira cuma di film-film. Ya Allah Mas, ya udah Mas, daripada kita berdiri di sini, mending Mas Danang masuk aja ya ke dalam mobil ya.
Ayo, aku bawa. Nanti Mas Danang mau makan apa aja, Mas Danang tinggal bilang ya. Pasti Mas Danang lapar kan? Yuk. Kalau susah, Mas Danang duduknya di kursi belakang nggak apa-apa ya? Iya Devi. Pelan-pelan. Udah, sini Mas, sini. Nah. Pelan-pelan. Bentar. Mas Danang bisa sedikit menunduk nggak? Nunduk Mas. Nah, awas. Tuh, permisi. Ya udah. Sayang, gimana yang soal Pak Kevin sama Pak Gogon? Udah sayang, kamu tenang aja. Semuanya udah beres. Sertifikatnya juga udah aku kasih sayang. Dan Pak Kevin juga setuju. Nggak apa-apa meskipun rumah ini yang disita. Alhamdulillah, akhirnya kita gak jadi gelandangan. Sayang, terus Mas Danang gimana sayang? Kalau soal itu beres juga aku. Aku sudah membuang emas kamu itu yang gak berguna. Iya sayang. Tapi kamu jangan marah sama aku. Kalau aku ini kan membuang kakak kamu, jadi kamu gak usah marah. Ini demi kepentingan kita. Iya sayang, udah. Pokoknya aku nggak mau ngerasa iba atau apa. Yang penting aku sama kamu gak jadi gelandangan sayang. Iya sayang. Wah, ternyata yang soal sertifikat udah beres, udah clear. Terus soal membuang Mas Danang itu sudah clear juga. Wah, iya, kalau kayak gitu kita gak usah capek-capek mikir lagi sekarang. Iya sayang, mulai sekarang hidup kita tuh bakal tenang. Oh iya sayang, aku juga lupa mau kasih tahu. Kunci rumah ini juga udah dibawa sama Pak Kevin. Hah? Serius kamu? Iya. Wah, kalau kayak gini ya kita ini harus syukuran. Ya tapi mana uangnya sayang? Iya juga ya. Ya udah deh, kita gak usah mikir itu. Yang terpenting kita sekarang bebas dari hutang. Ya udah yuk, kita mending sekarang pulang dulu sayang. Iya, udah yuk. Hihi, kita bebas hutang. Sayang, ini kita mau ngemis kemana lagi? Mulai tadi kan gak ada orang yang ngasih kita uang. Ya aku nggak tahu sayang. Kamu kok malah tanya aku sih? Aku tuh sebenarnya nggak suka ya sayang kita minta-minta kayak gini. Allah tuh nggak suka kalau kita itu minta-minta. Kita kan masih sehat. Iya, aku tahu kita masih sehat sayang. Cuman kita ini gak bisa bekerja. Kan kamu tahu sendiri, aku cari lowongan kerja, tapi ujung-ujungnya aku gak diterima. Ya ini semua tuh gara-gara kamu ya mas. Kamu tuh nggak mau berhenti main judi. Padahal ya mas, aku tuh udah ngorbanin kakak aku. Aku udah menjual ya. Maksudnya udah ngasih rumah itu, rumah peninggalan nenek, buat bayar hutang-hutang kamu. Tapi sekarang kamu tetap main judi. Sampai-sampai rumah kamu sendiri disita. Iya sayang, aku tahu. Ya aku mikirnya main judi kayak gitu, aku pengen yang instan aja sayang. Gak taunya malah kayak gini endingnya. Ya kamu tuh harusnya bersyukur. Kamu udah dikasih jalan. Ya meskipun lewat kakak aku, tapi kamu tetap kayak gitu. Mas, kalau perempuan lain mas, kayaknya kamu udah ditinggalin mas. Untung aja ya kamu tuh punya istri sesabar aku. Iya, aku minta maaf. Aku hilaf. Aku janji kok, aku gak kira main judi lagi. Tapi udah, kamu nggak usah jangan marah-marah kayak gini. Mas, aku lapar mas. Dari tadi malam aku tuh nggak makan. Ini sampai udah mau malam lagi kamu tetap kayak gini mas. Iya sayang. Ya udah, kamu gak usah marah-marah lagi. Mending kita ke depan aja. Siapa tahu di depan itu ada orang. Bu, minta bu. Jangan ke orang kayak gitu, ke rumahan aja. Ya habisnya aku tuh udah lapar, aku nggak kuat ya nahan perut. Ya udah, mending kita ke depan. Siapa tahu di depan ini yang banyak orang, kita langsung minta-minta. Iya, cepetan. Aduh mas, kayaknya kita berhenti dulu ya. Soalnya aku kebablasan ini mas. Kita berhenti dulu ya. Oh iya.
Aduh, kayaknya iya deh. Ini aku kebablasan, nggak pernah sampai daerah sini. Tuh, gimana ya? Mas Danang, Mas Danang. Iya Devi. Keluar dulu yuk sebentar. Oh iya. Pelan ya. Sudah sampai. Belum Mas, bentar-bentar. Yuk ke depan dulu. Oh iya iya iya. Pelan. Belum Mas, belum sampai. Ini kayaknya aku kebablasan. Loh, kamu gimana sih Devi? Kok sampai lupa dengan alamat yang mau kamu tuju? Ya, kalau masalah alamat, aku emang sering lupa Mas. Duh, gimana ya ini? Seinget aku sih di belakang sana Mas. Cuman kayaknya jalannya sempit deh. Mobil bisa sih masuk, tapi kayaknya susah. Iya iya iya. Tuh, kalau aku putar balik, aduh makin susah juga. Mas, Terus gimana Devi? gini aja deh, Mas Danang, kalau aku tinggal di sini nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ya udah, berarti kalau kayak gitu, Mas Danang tunggu di sini. Aku nggak bakal lama kok. Aku kesananya sendirian aja. Oke siap Devi, nggak apa-apa. Aku bakal jagain kendaraan kamu ini. Oh, iya deh, syukur kalau kayak gitu. Tenang, aku gak bakal lama kok Mas. Iya iya iya. Ya udah kalau gitu, aku jalan kaki ya ke sana. Iya ya Devi, kamu hati-hati ya Devi. Iya, Mas Danang juga hati-hati ya di sini ya. Iya iya. Bentar ya Mas. Iya Devi. Dadah aja. Oh, sayang, aku perut lapar banget sayang. Aku juga lapar sayang, cuman aku tahan. Aku mikirin kamu, soalnya kan kamu ini punya Sayang, penyakit lambung. sayang, di depan itu kayaknya orang kaya sayang. Oh, kita minta sama dia yuk sayang. Kita pasti dikasih sayang. Iya sayang, yaudah. Ayo cepet-cepet. Pak, Permisi minta, mas. Pak. Minta uangnya mas. Iya Mas, kita belum makan dari kemarin Mas. Sayang, ini bukannya Danang. Siapa ya? Sayang, iya sayang. Loh. Mas Danang, Mas ini adik Mas, ini dia Hikmah Mas. Mas Danang, Hikmah. Mas adik minta maaf Mas. Ya Allah, Mas ternyata Mas Danang masih hidup. Mas adik. Mas Danang kok berdiri di depan mobil bagus mas? Iya, sayang. Terus penampilan Mas Danang juga Iya. berubah. Mas Danang tambah keren sekarang sayang. Udah ya. Jangan panggil-panggil aku Mas. Aku bukan Mas kalian, ngerti? Ya Allah Mas Danang kok sampai ngomong kayak gitu sih? Mas, adik tahu adik tuh banyak dosa sama Mas Danang. Tapi mau gimana pun Mas Danang itu tetap kakaknya adik. Enggak Hikmah. Aku bukan kakak kamu lagi. Aku masih ingat dulu Hikmah, waktu kalian berdua ini membuang aku. Sekarang kalian enak aja ya bilang aku ini kakak kalian. Enggak Hikmah, bukan. Ya Allah Mas, jangan gitu dong Mas Danang. Mas, asal Mas Danang tahu, Mas, kehidupan adik sekarang tambah sengsara Mas. Adik kayaknya dapat karma dari Mas Danang. Mas. Alhamdulillah. Ya mas. Terus kita berdua sekarang tinggal di kolong jembatan mas. Alhamdulillah. Aku ikut seneng ya atas berita buruk tentang kalian berdua. Aku bahagia banget karena kalian merasakan apa yang aku rasakan sejak dulu, sejak dibuang sama kalian berdua. Sekarang bukan orang yang membuang kalian, tapi Tuhan kita yang membuang kalian. Mas, Rasain. maaf, Mas. Hikmah. Udah ya Hikmah. Aku sudah membuang kamu dari hati aku sebagai adik aku. Aku puas sekarang Hikmah Mas, mendengar. saya minta maaf Mas. Kamu nggak- Saya minta maaf Mas. Kita tahu mas, di masa lalu kita ini dosa besar sama Mas Danang. Tapi mas, meskipun kita kayak gini, Hikmah kan ini adiknya Mas Danang, adik kandung Mas Danang. Mas, Apa kamu telinganya budek? Barusan aku bilang apa? Aku sudah tidak menganggap Hikmah ini sebagai adik aku. Mas, Jadi tolong, Mas Danang. kamu sama istri kamu ini jangan seakan-akan aku mau memaafkan kalian berdua ya. Mas, Aku- jangan gitu dong Mas. Loh, Mas Danang sama Oh siapa? Devi,
Aduh, maaf, saya nggak punya uang kecil. Oh, Devi, Mbak. Hikmah ini adik aku. Hah? Dan laki-laki itu adik ipar aku, Devi. Orang yang membuang aku di masa lalu, Devi. Apa? Jadi orang yang buang Mas Danang mereka berdua? Iya, Devi. Dan mereka berdua datang ke sini barusan ngemis-ngemis dan memberikan kabar kalau sekarang mereka sudah tinggal di kolong jembatan. Gimana? Lazim. Hah? Gimana? Apa kalian sudah puas dengan karma kalian? Hah? Mas, Mas. masa Mas Danang rela ngelihat adiknya, terus adik iparnya tinggal di kolong jembatan, Mas? Iya, Mas. Untung aja ya, aku dibantu sama Devi waktu kalian berdua ini membuang aku. Mas, Mbak ini siapa, Mas? Iya, Mas Danang, kok kayaknya orang kaya, Mas Danang. Mas Danang kerja atau gimana sama Mbak ini? Kamu mau tahu orang ini siapa? Orang ini namanya Devi. Orang yang bantu aku ketika kalian berdua ini buang aku. Sekaligus sekarang saya udah jadi istrinya. Hah? Istrinya? Iya, Mbak. Mbak ini serius, Mbak. Soalnya kan keadaan kakak saya kayak gini, sedangkan Mbak kayaknya orang berada. Mbak serius istrinya Mas Danang? Iya, Mbak. Saya ini istrinya. Emangnya kenapa dengan keadaan Mas Danang? Saya nggak sama seperti Mbak. Mbak ini sedarah loh, tapi tega ngebuang kakaknya. Mbak, saya minta maaf, Mbak. Saya hilaf. Sekarang saya udah kena karmanya, Mbak. Mas Ade janji, Mas Ade nggak akan kayak gitu lagi. Mas, tapi tolong bantu Ade, Mas. Sekarang hidup Ade sengsara, Enggak, Mas. Hikmah. Mas Danang, ini semua bukan salah Hikmah, tapi salah adik, Mas. Adik yang punya rencana kayak gitu. Aduh. Ya udah. Sekarang semuanya sudah terjadi. Masalah kalian sekarang sudah menimba karma. Itu urusan kalian, bukan urusan aku lagi. Tapi, Mas, Lagian, adik aku ini sudah menjadi tanggung jawab kamu. Betul. iya, Mas. Adik tahu. Tapi keadaan adik sekarang kayak gini. Aku nggak peduli, Gung. Aku nggak peduli. Mas Danang apa nggak kasihan sama Ade? Ade nggak punya rumah buat makan aja, Ade harus minta Mas. Apa kamu nggak kasihan dulu kamu membuang aku? Padahal keadaan aku ini buta. Apa kalian otaknya ini nggak mikir? Gimana kalau misalkan terjadi apa-apa di jalan sama aku? Ya, Ade minta maaf. Udah, Hikmah. Mas. Iya, Mas. Aku sampai mati pun nggak akan memaafkan kamu. Mas, Jadi tolong berhenti kalian ini ngemis-ngemis di depan aku. Mas, Tapi, Mas. Danang ini kan cuma punya adik satu-satunya, Hikmah. Aku nggak peduli, Gung. Mas. Lebih baik aku nggak punya adik seperti dia. Tapi Mas, tolong Udah, Hikmah. bantu Ade, Mas. Aku bilang cukup. Aku nggak bisa bantu kalian berdua. Aku nggak peduli sama kalian berdua. Pergi dari sini. Mas, kita minta maaf. Pergi dari sini. Aku nggak mau ketemu sama kalian lagi. Pergi dari sini. Udah ya, Mbak, Mas. Silakan pergi. Sayang. Pergi dari sini. Udah, ayo. Jadi mereka berdua ya, Mas? Orang yang tega ngebuang Mas Danang. Iya, Devi. Astagfirullah. Mereka berdua yang tega membuang aku dulu. Aduh. Tapi makasih banyak ya, Devi. Kamu sudah mau membantu aku memberikan sedikit pelajaran bagi mereka. Iya, Mas Danang. Sama-sama. Oh iya, Devi. Tadi kamu juga bilang kalau aku ini kamu akuin sebagai suami kamu. Iya, Mas. Maaf ya, Mas. Aku nggak ada maksud lain. Ya aku bilang kayak gitu spontanitas aja. Biar mereka tahu kalau Mas Danang udah punya kehidupan sendiri dan insya Allah nggak bakal ganggu-ganggu Mas Danang lagi. Ya Allah, Devi. Itu sudah cukup membantu, Devi. Aku yakin adik aku dan adik ipar aku itu nggak bakal ganggu-ganggu aku lagi, Devi. Tapi makasih banyak ya, Devi. Kamu sampai melakukan hal seperti itu, Devi. Aku tahu itu hal yang nggak mungkin. Iya, Mas. Oh iya, Mas. Iya.
Aku udah cari tahu lahannya, ternyata benar masuk ke sana. Terus di sana sudah ada bapak-bapak yang bakal nungguin kita dan ngantar kita sampai lokasi. Ternyata mobil juga bisa masuk, tapi harus pelan-pelan karena memang jalannya nggak begitu lebar. Iya, iya Devi, siap. Ya udah, berarti kita langsung ke sana ya Mas. Kita bawa mobil. Oh, oke Devi, siap. Ya udah yuk. Ya Allah, seandainya ya aku ini beneran menjadi suaminya Devi, aku nggak bakal bisa bayangin seperti apa bahagianya aku sebagai laki-laki. Loh, Ya Allah, Devi. Mas, maaf, lupa. Ayo, ke atas. Ya Devi.